Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah 2019 dan 2018 beberapa. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita masuk di materi ke-12 pada mata kuliah ini, yaitu Ekonomi Mikro Islam. Kita diskusikan, kita bahas mengenai konsep laba dalam ekonomi mikro Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali bersama-sama dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari sama-sama kita lantunkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأبيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada materi ini, yaitu mengenai konsep laba dalam ekonomi mikro Islam. Beberapa hal yang kita diskusikan yaitu bagaimana konsep dasar dari laba ini, kemudian bagaimana upaya setiap produsen dalam maksimalisasi labanya, kemudian posisi laba secara islami, pandangan ekonomi mikro Islam mengenai laba bagaimana. Kemudian kita bahas terakhir keterkaitan biaya dengan laba dalam konteks ekonomi mikro Islam. Oke, pertama kita lihat di sini konsep dasar laba, yaitu kalau kita lihat yaitu di sini bahwasanya laba ini konteksnya ada pada perilaku produsen pada perusahaan, di mana dikatakan dalam konteksnya setiap perusahaan atau suatu organisasi yang berorientasi pada laba atau profit oriented, yaitu mereka membeli input dan jasa-jasa input, kemudian dirubahnya menjadi output serta dijualkan. Jadi dikatakan di sini ada proses produksinya, bagaimana barang mentah yang ada kemudian diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi ataupun jasa, hingga kemudian barang dan jasa ini dijual kepada masyarakat untuk mencari labanya, itu ya.
Maka kemudian dalam konteks ekonomi mikro, tujuan perusahaan dikatakan diasumsikan setiap perusahaan selalu berupaya memaksimalkan labanya atau profit oriented maksimum dikatakan. Maka keputusan perusahaan yang berkaitan dengan harga barang, output, input, dan faktor-faktor produksi lainnya akan selalu mencerminkan bagaimana perusahaan ini berusaha untuk mencapai titik laba tertinggi, gitu ya, konsepnya seperti ini. Maka kita lihat berikutnya, mengapa dikatakan setiap perusahaan selalu mau memaksimalkan laba. Jadi ada beberapa hal. Pertama, menurut pakar ekonom barat George Stigler mengatakan bahwasanya setiap perusahaan mengikuti prinsip keselamatan. Diartikan bahwa perusahaan yang selamat adalah perusahaan yang mencari laba tertinggi. Unit usaha yang tidak berorientasi pada laba akan tergilas oleh perusahaan pesaing yang lebih efisien, yang istilahnya dia mampu efisien dalam inputnya, kemudian bisa menjual harga dengan barang dengan kualitas yang sama di tingkat harga yang lebih rendah, itu dikatakan efisien. Maka kemudian laba yang rendah juga mengundang pengambil alihan perusahaan. Jadi yang kita pahami dalam struktur organisasi perusahaan ada namanya dewan direksi, ada direkturnya, ada manajernya, ada supervisor dan sebagainya. Maka ketika perusahaan ini gagal mencapai tingkat laba yang diharapkan, maka akan cenderung ada pengambil alihan perusahaan. Harga saham yang dilepas kepada pasar uang, pasar modal pada Bursa Efek Indonesia juga akan menjadi jatuh jika manajemen gagal menjalankan upayanya dengan efisien untuk mencari laba tertinggi. Ini menjadi cara bagaimana perusahaan bisa survive, otomatis perusahaan itu perlu mencari laba tertinggi, itu konsepnya. Oke. Maka kemudian dikatakan laba secara konsep mikronya adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Jadi berapa dia mendapatkan hasil penjualannya, kemudian berapa biaya yang diperlukan tadi itu dihitung, maka ketemu laba di sini. Maka pada dasarnya mengenai laba, mengenai biaya ada dua konsep yang sempat kita bahas minggu lalu, yaitu ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Berikutnya di sini mengenai kaidah laba maksimum. Jadi kalau kita lihat sama seperti kemarin mengenai biaya, mengenai harga ada namanya biaya jangka pendek, biaya jangka panjang, pun sama dengan laba perusahaan. Laba perusahaan punya kaidah jangka panjang, juga ada kaidah jangka pendek. Dikatakan dalam jangka pendek kurvanya perusahaan berproduksi sampai saat marginal cost MC sedang meningkat dan sama dengan marginal revenue. Jadi dikatakan di sini setiap perusahaan harus selalu menghitung, harus selalu memperkirakan, menganalisa berapa biaya yang diperlukan, hingga kemudian nanti dari biaya tersebut berapa harga jual yang layak, harga jual yang bisa mencapai laba yang diharapkan, namun juga harganya bisa bersaing dengan produk pesaing di pasar, itu kuncinya. Maka kemudian perusahaan akan berproduksi jika harga dari outputnya dikatakan sama atau lebih besar dari biaya variabel per unit. Jadi otomatis kalau dikatakan harga outputnya lebih rendah dari biaya pembuatannya, itu dikatakan merugi perusahaannya tadi. Maka kalau dikatakan merugi terus, perusahaan akan bangkrut, itu yang terjadi. Kemudian kaidah jangka panjangnya, dalam jangka panjang perusahaan akan selalu menentukan beberapa hal, banyak hal, mulai dari ukuran pabriknya, biaya produksi minimal yang diperlukan, biaya input yang diperlukan, dan sebagainya. Maka perusahaan akan berproduksi hanya jika labanya lebih besar atau sama dengan nol. Jadi dalam kondisi, ambil contoh kondisi saat ini, pandemi COVID-19 saat ini, banyak juga perusahaan yang kemudian profitnya nggak bisa semaksimal biasanya karena ada pembatasan sosial, ada juga penutupan, ada juga pengurangan jam operasional dan sebagainya. Itu otomatis juga akan berpengaruh pada laba perusahaan. Jadi secara konteksnya perusahaan akan berproduksi hanya jika labanya lebih besar atau sama dengan biaya pembuatannya tadi. Jadi dalam satu waktu dikatakan impas juga boleh, break even point istilahnya. Jadi dikatakan dia produksinya di harga 100.000, kemudian dia jual 100.000 juga. Kalau dalam jangka pendek itu masih aman, gitu ya. Oke. Tapi kemudian dikatakan di sini dalam jangka panjang itu bukan hal yang baik, konsep PEP tadi. Jadi dikatakan ada titik gulung tikar, shutdown point, bagaimana perusahaan ketika tidak maksimal labanya,
Maka dalam jangka panjang dia berpotensi gulung tikar, berpotensi bangkrut usahanya. Dalam jangka pendek, sebuah perusahaan harus menutup usahanya apabila harga jual ada di bawah biaya variabel per unit, atau konsepnya price lebih kurang dari average variable cost-nya. Jika output diperbanyak, maka kerugian semakin besar. Jadi perusahaan tadi harus melihat, ambil contoh dalam kondisi pandemi saat ini, memang laba tidak bisa dimaksimalkan, maka dia harus melihat dari produksinya tadi, apakah sudah mampu menutupi biaya inputnya, biaya produksinya atau tidak. Karena kalau tidak, dikatakan di sini jika outputnya diperbanyak, maka kerugian semakin besar, keuangan perusahaan akan semakin buruk, gitu kondisinya. Maka dalam jangka panjang, perusahaan harus menutup usaha jika laba ekonominya dikatakan ada di bawah nol, yaitu mengalami kerugian. Itu konteksnya. Kita lanjut lagi. Oke. Jadi poin kedua mengenai laba ini yaitu kita bahas mengenai maksimalisasi laba. Karena setiap perusahaan tadi yang kita bahas, setiap perusahaan, setiap unit produsen akan selalu mencari laba tertinggi, laba maksimal ini ya. Kita ambil contoh di sini beberapa hal, beberapa fungsi, beberapa rumusnya itu dikatakan bahwasanya tadi yang kita pahami, yang sudah kita bahas di mikro semester 2 lalu juga sudah, yaitu mengenai pendapatan atau revenue, yaitu total revenue adalah price kali quantity, jadi berapa harga jualnya, kemudian berapa jumlah yang berhasil dijual, maka akan ketemu total pendapatannya di sini. Maka kemudian selain total pendapatan juga perlu dihitung marginal revenue, yaitu tambahan penerimaan akibat bertambahnya penjualan satu unit atau turunan pertama dari TR. Jadi ini mengenai matematika ekonomi ya, sudah diajarkan Pak Basir ya. Jadi mengenai konteks ini yang kita lihat bahwasanya MR ini kan dikatakan sebagai tambahan per unit. Jadi ketika dia berproduksi 100 unit, maka keuntungannya 100.000. Ketika ditambahkan 10 unit, apakah bisa nambah 10.000? Itu kuncinya gitu ya. Maka kemudian ada juga konsep lain yaitu average revenue, rata-rata pendapatannya, berapa totalnya, kemudian dibagi dengan berapa jumlah yang dijual, itu average revenue. Maka kalau kita lihat dalam konteks fungsinya, dalam konteks kurvanya bentuknya seperti ini, yaitu total revenue, marginal revenue, average revenue. Laba total adalah TR min TC, jadi dikatakan berapa pendapatan total, kemudian berapa biaya total itu dikurangkan, maka ketemu laba totalnya di sini. Maka dikatakan di sini konsepnya ada dua, yaitu di sini kurvanya ini dikatakan yang di atas yang kurva vertikalnya yaitu berapa jumlah biayanya, yaitu berapa rupiah, sedangkan kurva horizontalnya di sini Q-nya jumlah barang yang dihasilkan. Maka dikatakan di sini ada garis tegak lurus, ada garis diagonal, garis melintang ini ya. Dikatakan di sini TR atas, TC bawah. Jadi laba terjadi ketika TR-nya lebih besar dari TC, dikatakan seperti ini. Sedangkan sebaliknya ketika kondisinya TC-nya yang lebih besar, maka dia akan merugi ya. Oke. Maka tadi yang sempat kita bahas mengenai kondisi titik impas atau BEP, break even point. Itu dikatakan di sini ketika jumlah pengeluarannya sama dengan jumlah pendapatannya, yaitu titik impas. Dikatakan di sini TR-nya sama dengan TC. Ya. Kita lanjut dulu aja. Maka kemudian mengenai maksimalisasi laba ini ada beberapa pernyataan, ada beberapa teori. Pertama dikatakan di sini apakah perusahaan benar-benar memaksimalkan laba? Asumsi maksimalisasi laba seringkali dipakai dalam ekonomi mikro karena dapat meramalkan perilaku bisnis, juga dapat menghindari kerumitan yang tidak diperlukan. Maka kemudian untuk sebuah perusahaan kecil yang dikelola oleh hanya pemiliknya, laba mungkin mendominasi hampir seluruh keputusan perusahaan. Jadi misalkan perusahaan kecil berbentuk CV yang hanya dimiliki 1-2 orang, maka dia bisa memutuskan apakah ini harus dilanjutkan atau tidak gitu ya. Namun dalam perusahaan-perusahaan skala besar yang kita bahas tadi, yang ada namanya dewan direksinya, ada direkturnya, ada manajernya, ada supervisornya dan lain sebagainya, maka para manajer di sini diberikan tugas yang sangat besar dalam keputusan perusahaan sehari-hari. Bagaimana keputusan yang diambil bisa sangat berpengaruh pada jangka panjang perusahaan. Akan dikatakan di sini
Para manajer sehari-hari membuat keputusan biasanya kurang berinteraksi dengan pemilik. Ini juga menjadi hal yang penting. Karena kalau kita lihat dalam sebuah perusahaan besar, keutuhan dewan direksi, jadi kekompakan tim itu menjadi hal yang utama dalam sebuah perusahaan jangka panjang. Ini ya. Konteks kedua di sini mengenai penerimaan marginal, biaya marginal, dan maksimalisasi laba. Jadi yang kita lihat tadi, profit adalah selisih penerimaan dikurangi dengan biayanya. Maka penerimaan marginal tadi dihitung dengan penerimaan akibat kenaikan satu unit output. Jadi yang kita bahas tadi, ketika sebuah perusahaan itu memproduksi 100 unit barang, maka dia punya keuntungan 100.000. Maka kalau produksinya ditambahkan 10 unit, apakah dia bisa menambahkan keuntungan 10.000? Itu menjadi kuncinya. Kalau dikatakan tidak sampai di angka segitu, maka mungkin dikurangi saja. Lebih baik produksinya tetap di angka 100 tadi, itu ya. Dikatakan konsepnya marginal revenue ini. Maka kemudian permintaan dan penerimaan marginal untuk perusahaan yang bersaing, maka dikatakan setiap perusahaan dalam industri yang bersaing hanya menjual sebagian kecil dari keseluruhan penjualan industri tersebut. Banyaknya output yang diputuskan untuk dijual atau tidak dijual oleh perusahaan jelas akan mempengaruhi pasar dari produk ini. Jadi kita lihat, ambil contohnya, kalau kita lihat pada musim penghujan saat ini, kan banyak yang gagal panen. Cabai gagal panen, tomat gagal panen, bawang merah, bawang putih gagal panen. Maka kemudian karena jumlahnya yang sangat menurun di pasar, sedangkan permintaannya sangat tinggi, harganya menjadi naik. Itu ya, bisa pengaruh seperti itu pada pasar. Oke, ini ada kurvanya lagi, mungkin kita skip aja, nanti bisa dibaca di PowerPoint-nya. Poin ketiga di sini yang kita diskusikan hari ini yaitu bagaimana posisi laba dan biaya secara Islami. Bagaimana pandangan ekonomi mikro Islam mengenai laba, mengenai biaya, mengenai keuntungan ini, apakah boleh atau tidak gitu ya. Kita lihat berikutnya. Oke, pertama kalau kita lihat pengertian profit atau laba dalam konsep Islamnya disebut al-qad. Jadi bagaimana laba ini secara bahasa, secara terminologi, menurut Al-Quran, menurut sunnah-sunnah hadis Rasulullah dan pendapat ulama fiqh asal usul fiqhnya, qawaid fiqhnya dikatakan bahwasanya laba tadi adalah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Kemudian dalam muamalah Islam, dalam ekonomi Islam, laba menjadi hasil produksi. Bagaimana model usaha kerjasama dalam modal dan upah tanpa unsur bunga di dalamnya, itu yang penting. Jadi kalau kita lihat tidak ada bunga, itu adalah kunci dalam ekonomi mikro Islam. Yang tidak hanya menjadikan kuantitas sebagai indikator perolehan, akan tetapi juga kualitas. Dalam artian nilai etika yang melandasi interaksi produsen dengan konsumennya. Kalau kita ambil contoh yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita lihat dulu ya. Bahwasanya pada dalam sejarah Islam, Rasulullah pernah marah pada pedagang di pasar. Jadi ada pedagang di pasar berjualan kurma, kemudian dia campurkan kurmanya antara yang basah dengan yang kering. Kalau kita lihat kan harganya pasti berbeda, kurma kering harganya lebih tinggi dari kurma basah. Jadi kurma basahnya ditumpuk di bagian bawah, ketika ada yang beli dicampurkan. Kemudian ketahuan oleh Rasulullah, maka Rasulullah punya kebijakannya sangat tegas. Dia diberikan pilihan antara memperbaiki cara berdagangnya dengan cara yang jujur, dengan cara yang adil, atau dia keluar dari pasar ini, tidak berjualan lagi, itu ya. Maka kita lihat juga bagaimana cara berdagang menurut Islam, cara mencari laba yang benar menurut Islam. Jadi kalau kita lihat dulu, Rasulullah sudah sangat jelas memberikan contohnya, memberikan uswahnya. Jadi kalau kita lihat kan kita sering juga kita dengar bahwasanya ketika itu Rasulullah ketika berdagang selalu menyebutkan semuanya. Jadi beliau sebutkan harga barang ini dibeli berapa, kemudian harga biaya pengirimannya, biaya jasanya dan sebagainya berapa, hingga kemudian harga yang ditetapkan berapa. Jadi ambil contoh misalkan di sini saya mau menjual buku. Buku ini saya beli 50.000, kemudian biaya kirimnya sampai ke Semarang 10.000.
Maka di sini saya jual 65.000, 5.000-nya untuk profit. Jadi boleh lebih, boleh kurang, boleh ditawar dari 65.000, tapi jangan kurang dari 60, karena harga pokoknya tadi sudah 60.000 tadi, itu ya contohnya ya. Maka kemudian kita lihat lagi beberapa teori dalam ekonomi Islam mengenai laba ini. Pertama, Belkawi dari Maroko mengemukakan bahwa laba menjadi pos dasar dan penting dari instrumen keuangan yang memiliki berbagai fungsi dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan, serta unsur prediksi. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan dalam kegiatan ekonomi, setiap kegiatan yang dilakukan pasti tujuannya pada laba. Jadi kita berjualan, otomatis kita ingin mencari keuntungan, dengan keuntungan tadi bisa menafkahi keluarga. Pun demikian dengan para investor, mereka menggunakan dana investasinya, mereka membeli saham syariah, mereka membeli reksadana syariah, mereka membeli obligasi syariah. Otomatis tujuannya adalah laba. Jadi dari investasi yang dilakukan tadi ada laba yang diperoleh, itu boleh dalam Islam. Kemudian menurut Harahap dalam Indonesia dikatakan laba menjadi angka yang penting dalam laporan keuangan karena ada berbagai alasan, diantaranya laba menjadi dasar dalam perhitungan pajak. Jadi kalau kita lihat ambil contoh sebuah rumah makan, restoran, dia dihitung pajaknya itu dari pajak penghasilannya. Jadi misalkan dia dalam 1 bulan ini omsetnya sekitar 100 juta, maka dipotong 10%-nya untuk pajak, 10 jutanya dibayarkan kepada negara untuk pajak gitu ya. Maka laba tadi juga menjadi angka yang penting. Kemudian pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan tadi para investor tadi. Kemudian dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan di masa mendatang. Dalam konteks perusahaan juga sangat penting untuk menghitung laba jangka panjangnya berapa. Kemudian dasar dalam perhitungan efisiensi dalam menjalankan perusahaan. Kalau dilihat dalam konteks ekonomi makro juga ini hal yang penting. Karena bagaimana pendapatan nasional, bagaimana hasil dari ekspor nasional kita itu juga menjadi hal yang penting bagi devisa negara. Ini ya. Oke. Maka bagaimana konsep Islam mengenai laba ini? Apakah ada aturannya? Sudah pasti ada, karena nggak semua. Kalau kita lihat kan konsepnya muamalah semuanya diperbolehkan selama tidak ada hukum Islam yang melarangnya di sini. Maka kemudian hal yang sama juga ada dalam konteks laba. Kalau kita lihat ada beberapa hal mengenai laba dalam konsep Islam, yaitu pertama adanya harta. Jadi dikatakan tadi adanya harta, adanya benda yang kemudian diperjualbelikan, itu boleh ditetapkan labanya asalkan tidak dalam kaidah yang melanggar hukum Islam. Jadi barangnya juga barang yang halal, kalaupun jasa juga jasa yang halal, kemudian dicari labanya itu diperbolehkan. Kemudian mengoperasikan modal. Jadi kalau kita lihat modalnya juga penting dalam ekonomi Islam. Bukan modal yang berasal dari bunga, bukan modal yang berasal dari ribawi. Jadi dioptimalkan, dimaksimalkan dari modal yang dimiliki sendiri, ya. Kemudian juga diposisikan harta sebagai objeknya. Jadi tadi kalau kita lihat ada harta yang kemudian dijadikan objek jual belinya. Apakah mungkin itu buku, apakah mungkin emas, apakah mungkin sepeda motor, laptop, HP, rumah dan sebagainya ini ya. Maka kemudian sehatnya modal pokok. Jadi tadi intinya dua hal mengenai hartanya tadi, mengenai objek jual belinya tadi. Kemudian juga perlu diperhatikan bagaimana modalnya. Diambil dari cara yang apa, dari upaya yang seperti apa modalnya tadi. Apakah dari hasil kerja yang halal, apakah dari hasil perdagangan yang halal ataukah tidak. Itu tentu sangat membedakan, ya. Kita ambil contoh berikutnya. Di sini dasar-dasar pengukuran laba dalam Islam yaitu taklid dan mukhotaroh, yaitu bagaimana perhitungannya harus sangat jelas. Berapa produksi yang dihasilkan tadi, berapa biaya inputnya, berapa biaya produksinya, kemudian berapa biaya jasanya. Misalkan mungkin biaya untuk pengepakan barangnya, biaya untuk pengiriman barangnya, itu harus dijelaskan semua. Kemudian ada keutuhan modal pokoknya, jadi modalnya tadi juga harus utuh.
Dikatakan di sini dari hasil kerja yang diyakini halal, bukan yang tercampur dengan riba, bukan yang tercampur dengan hal yang haram. Kemudian laba dari produksi pada hakikatnya di sini yaitu berkaitan dengan jual beli dan distribusi. Kemudian perhitungan nilai barang di akhir tahun juga menjadi penting karena ini kaitannya dengan zakatnya. Jadi kalau kita lihat dalam setiap profesi ada zakatnya. Pun demikian dengan perdagangan ada zakatnya juga yang harus dihitung. Jadi dari berapa laba yang dihasilkan setelah dalam setahun itu nanti juga dikenai zakatnya itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pertama di sini mengenai taklif dan mukhatarah yaitu bagaimana interaksi dan resikonya. Dikatakan laba hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis seperti jual beli ataupun usaha-usaha muamalah lain yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Untuk itu dipastikan ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada putaran berikutnya dan pertambahan pula pada putaran yang lain. Jadi tadi intinya di sini laba dalam ekonomi Islam itu diperbolehkan karena berkaitan di sini dengan interaksi dan resiko. Yang namanya perdagangan, yang namanya bisnis nggak akan selalu untung. Pasti di satu titik dia juga akan mengalami kerugian. Mungkin pasarnya mulai jenuh, mulai banyak produk pesaing dan sebagainya. Maka di sini laba akan berperan. Kemudian tadi poin kedua yaitu al-muqabalah, yaitu bagaimana perbandingan jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dengan hak milik pada awal periode yang sama. Jadi ini berkaitan dengan akuntabilitasnya, perhitungannya, berapa barang yang dimiliki, berapa laba yang dihasilkan dan sebagainya. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan biaya pendapatan dari hasil income-nya tadi. Ini mengenai akuntabilitasnya ya. Tadi yang ketiga tadi mengenai keutuhan modal pokoknya. Keempat mengenai laba dari produksi, hakikatnya dengan jual beli dan distribusi. Kelima tadi penghitungan nilai barang di akhir tahun. Jadi tujuan penilaiannya adalah mengenai zakatnya tadi. Berapa zakat yang mesti dikeluarkan. Ini ya. Oke. Maka kemudian kalau kita lihat dalam konteks ekonomi Islam, ekonomi mikro Islam, salah satu tujuan usaha atau perdagangan adalah mencari laba yang menjadi cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses perputaran modal dan operasionalnya dalam kegiatan dagang dan keuangan. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat. Kemudian harta tadi dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi. Maka kemudian di dalam Islam laba punya peranan khusus, punya fungsi khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama tadi, kita bahas tadi. Mereka telah menetapkan bagaimana dasar perhitungan laba serta pembagiannya di kalangan para mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba tadi digabungkan pada modal pokok untuk tujuan perhitungan zakat. Bahkan mereka juga menetapkan kriterianya untuk menentukan berapa kadar zakatnya, berapa nisbah zakatnya, kemudian metode penghitungan akuntansinya, ya. Maka dikatakan di sinilah peranan laba dalam konteks ekonomi mikro Islam. Oke, kemudian kita bahas sedikit di sini mengenai konsep harga. Jadi kalau kita lihat mengenai harga ini yaitu diartikan sebagai sejumlah unit uang yang menyatakan nilai tukar dari suatu unit benda tertentu. Harga dapat menjadi nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi berapa rupiah, berapa US dollar, berapa euro dan sebagainya. Harga juga menjadi penentu dalam perusahaan karena yang menentukan seberapa besar keuntungan itu dapat dilihat dari harganya. Jadi berapa harga jualnya juga perlu diperhatikan. Harga barang sejenis di pasaran itu juga menjadi hal yang penting. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, barangnya tidak terlalu laku. Namun jika terlalu rendah juga akan bahaya karena kalau keuntungannya minim dalam jangka panjang akan berisiko tinggi bagi perusahaan, ya. Oke. Contoh kasus harga pada masa Rasulullah, jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah. Kemudian umat Islam bertanya, "Ya Rasulullah, harga menjadi mahal,
tetapkanlah standar harga untuk kami. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, Allah lah yang menahan dan membagikan rezeki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar tidak berjumpa Allah dalam keadaan zalim, dalam pertempuran darah dan sebagainya, dan harta. Maka dalam hadis ini diungkapkan bahwasanya Rasulullah pun tidak pernah ikut campur dalam masalah regulasi harga barang di pasar. Jadi Rasulullah pun tidak berani menetapkan harus berapa rupiah, harus berapa dinar, harus berapa dirham. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar di Madinah. Jadi berkaitan erat dengan permintaan dan penawaran. Permintaannya berapa, penawarannya berapa, tentu itu yang mempengaruhi harga dan laba di pasar. Selama tidak ada kecurangan yang terjadi, selama tidak ada kecurangan yang dilakukan masyarakat yang ingin mengejar keuntungan, maka kemudian Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang pada masa Rasulullah selalu diakibatkan oleh bekerjanya mekanisme pasar. Jadi selama memang tidak ada kecurangan di sana, selama memang semuanya terjadi karena kondisi yang sudah dimestinya, jadi berapa permintaan, berapa penawaran, maka harga terbentuk melalui mekanisme yang wajar ini. Rasulullah kemudian tidak pernah ikut campur, tidak pernah kemudian ingin menetapkan harga, ya, karena dikatakan mekanisme pasarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ya, mengenai mekanisme pasar kita bahas minggu depan, materi ke-14. Oke, terakhir ya. Di sini mengenai kesimpulan materi hari ini yaitu keterkaitan biaya dengan laba. Kesimpulannya bahwasanya pada dasarnya setiap produsen ingin menerapkan prinsip Pareto optimum. Jadi dia ingin meraih laba sebanyak-banyaknya dengan biaya seminimal mungkin. Itu sudah menjadi sunnatullahnya, sudah menjadi tujuan perusahaan selalu seperti ini. Maka kemudian dalam konteks mikro Islam yang menjadi pembeda adalah metode apa yang digunakan dalam produksinya. Contoh sini, kalau kita lihat ada beberapa metode atau cara-cara non-Islami. Jadi ini ada beberapa yang pernah muncul di SCTV di acara Busur Investigasi. Ada beberapa hal seperti di sini saus tomat busuk rasa kaki. Jadi dia jualan saus tomat tapi kemudian dari bahan tomat yang busuk, dari pepaya busuk, dibuatnya juga diinjek-injek pakai kaki. Kemudian ada juga di sini muslihat gula rasa sabun. Jadi kita pernah lihat juga mungkin di TV ya. Ada kemudian minuman-minuman yang dijual di pinggir jalan. Gulanya bukan dibuat dari gula pasir, bukan dari gula Jawa, tapi dari Sunlight, dari sabun cuci piring itu ya. Karena dikatakan bisa manis juga buat minuman. Kemudian ketiga di sini simalakama buah rasa kimia. Jadi kalau kita lihat produk buah-buahan di pasar saat ini juga banyak yang hasil ini. Jadi dikatakan buahnya sebetulnya belum matang, kemudian disuntik, jadi dikatakan jadi terlihat matang dari luar. Itu juga kalau kita lihat dalam jangka panjang, kalau kita konsumsi hal-hal seperti ini kan juga berbahaya bagi kesehatan. Maka hal ini juga dalam mikro Islam sudah pasti dilarang, karena ini melanggar hak konsumen, melanggar kesehatan konsumen ini ya. Beda halnya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan Islami seperti berikut ini. Jadi ada beberapa perusahaan yang perusahaannya dikelola oleh pengusaha yang sudah paham bagaimana konsep ekonomi syariah, bagaimana laba yang syariah, ini ya. Jadi katakan di sini beberapa perusahaan seperti warung spesial sambal, warung steak and shake, bebek goreng Haji Slamet, ayam bakar Wong Sulu. Jadi mereka di sini selalu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk berjualan. Jadi dari bahan yang terbaik kemudian dijualkan juga dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Maka menjadi hal yang wajar kalau kita lihat para pengusaha ini kemudian profitnya menjadi sangat besar, dia bisa buka cabang dimanapun karena beliau-beliau ini juga sangat taat terhadap hukum Islam. Mereka dikatakan membayar zakatnya bisa sampai 50% dari keuntungan. Ada beberapa pengusaha seperti ini. Maka kalau kita lihat itulah sunatullahnya. Ketika kita memberikan banyak kepada jalan Allah, maka Allah yang akan memberi gantinya pada kita. Yang terjadi tadi bukannya semakin miskin, bukan yang mereka bangkrut, tapi mereka malah bisa buka unit usaha berikutnya. Bisa buka cabang baru di kota kedua, di kota ketiga. Sampai sekarang kalau kita lihat perusahaan-perusahaan ini sudah punya cabang hampir di 50 kota, 70 kota di Indonesia ini ya.
Oke, jadi itulah intinya mengenai laba dalam ekonomi mikro Islam ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan di grup WhatsApp kita, nanti kita diskusi di sana. Oke, saya akhiri. Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.